Selamat siang Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 16 September 2023 bersama saya Audranda Riolinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin mengikuti sidang perdana kasus kerangkeng manusia yang digelar di Pengadilan Negeri Stabat kemarin siang. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ledis Bakara ini dilaksanakan secara virtual dengan terdakwa yang berada di Lapas Cipinang, Jakarta. Sidang ini awalnya beragendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Namun saat sidang baru berlangsung, kuasa hukum terdakwa menyampaikan keberatannya karena tidak hadirnya terdakwa secara langsung di persidangan. Padahal menurut kuasa hukum terdakwa, pada penetapan sidang majelis, hakim telah memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa secara langsung. Sementara itu pihak JPU menyatakan tidak bisa menghadirkan terbit rencana perangin-angin karena terdakwa sedang menjalani vonis hukuman pada kasus yang lain dan sedang berada di Lapas Cipinang yang letaknya jauh dari Kabupaten Langkat. Ketua Majelis Hakim akhirnya menunda sidang untuk mempertimbangkan apakah perlu menghadirkan terdakwa dalam sidang atau tidak. Sidang akan dilanjutkan pada Senin 11 September 2023 mendatang. Polres Labuhan Batu menggagalkan peredaran belasan kilogram narkotika jenis ganja kering jaringan Aceh Riau yang dikirim menggunakan bus penumpang dan mengamankan 2 orang sebagai tersangka. Mendapatkan informasi adanya narkoba melintas di wilayah hukum Polres Labuhan Batu, Satuan Unit Lalu Lintas bersama Satres Narkoba Polres Labuhan Batu menggagalkan pengiriman ganja sebanyak 13 paket yang berisi 12,6 kg ganja kering yang dikemas dalam satu kardus. Barang bukti narkoba ini diamankan petugas dari bagasi bus penumpang tujuan Medan Dumai di Jalan Lintas Sumatera, Labuhan Batu, tepatnya di depan Pos Lantas Gambal. Kanit Idik 2 Satres Narkoba Polres Labuhan Batu, Ibda Sarwedi Manurung menjelaskan, pengungkapan kasus ganja itu bermula dari adanya informasi pengiriman paket berisi ganja. Kemudian personel Sat Narkoba Polres Labuhan Batu melakukan pengembangan dengan kontrol delivery dengan membiarkan paket ke loket tujuan untuk mengetahui pemesan paket dan berhasil mengamankan Khairil Anwar Pohan alias Iril, warga Jalan Sentosa, Dumai Barat, selaku supir yang menjemput paket. Petugas juga melakukan pengembangan dan mengamankan seorang pemesan ganja, Muhammad Jabal Syah Siregar alias Jabal, warga kota Dumai, Riau. Jabal mengakui ganja tersebut sudah 4 kali dipesannya dan didapat dari seorang warga Aceh Tenggara berinisial Ori dari Medan melalui jasa pengangkutan bus. Diawali dengan informasi dari masyarakat kepada Pak Kasalantas ya, bahwa adanya pengiriman paket narkoba jenis ganja dari Aceh Medan menuju Riau dengan menggunakan pengiriman paket bus. Kita delivery control dari wilayah Labuan Batu, wilayah kita menuju Dumai dengan alamat tujuan barang. Setelah sampai di sana kita melakukan pengintaian beberapa saat. Siapakah yang mengambil barang itu? Ternyata saudara Iril, Khairil Pohan, langsung kita amankan Khairil Pohan, kita amankan. Akibat perbuatannya, kini kedua tersangka diancam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun. Satu unit rumah makan ayam pecak yang berada di Jalan Bola Kaki, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, terbakar pada Jumat siang kemarin. Akibat dari peristiwa kebakaran ini, sebanyak 7 orang pekerja rumah makan mengalami sesak nafas. 2 diantaranya tidak sadarkan diri dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
Kebakaran rumah makan ayam pecak ini terjadi diduga akibat kompor gas yang berada di dapur tempat memasak meledak dan api langsung membesar serta merambat ke dinding ruangan dapur rumah makan. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemko Pematang Siantar dibantu 1 unit mobil pemadam milik Pemkap Simalungun dan 1 unit milik perusahaan swasta diturunkan ke lokasi. Kepala Seksi Operasional Pemadam Kebakaran Kota Pematang Siantar, Remaja Ginting mengatakan, petugas pemadam kebakaran sempat mendapatkan kesulitan karena akses jalan masuk untuk menuju lokasi rumah makan yang terbakar sulit dilalui karena banyaknya warga yang berkerumun sehingga akses jalan tertutup. Titik apinya dari dapur. Ya, jadi kita praduga kita dari kompor. Korban sesak napas 2 orang tua terjebak ke rumah sakit. Nah, semua barang-barang makanan semua sudah hancur. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran itu, namun 7 orang pekerja mengalami sesak nafas pada saat membantu mengevakuasi terjadinya kebakaran dan kerugian material yang ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Warga Kecamatan Berandan, Kabupaten Langkat mengeluhkan lemahnya pelayanan kesehatan di puskesmas yang berada tidak jauh dari rumah kelahiran pelaksana tugas Bupati. Meski kondisi puskesmas sudah memiliki bangunan besar seperti rumah sakit, namun tidak memiliki peralatan medis. Puluhan warga setiap hari tidak bisa dilayani karena puskesmas Pangkalan Berandan tidak memiliki peralatan medis poli gigi dan mulut. Peralatan poli gigi dan mulut yang ada di puskesmas Pangkalan Berandan ini sudah tidak layak lagi dipakai karena sudah berkarat dan usang. Kondisi masyarakat yang setiap hari mendatangi puskesmas Berandan ini harus dihadapi dokter gigi yang bertugas di puskesmas Kecamatan Pangkalan Berandan. Meski harus bersih tegang dengan pasien karena sudah tidak tahan merasa sakit gigi, para tenaga medis dan dokter gigi ini harus tetap bersabar karena tidak adanya peralatan poli gigi dan mulut di puskesmas tersebut. Tidak adanya peralatan poli mulut dan gigi ini sudah dirasakan oleh dokter dan para pasien yang ada di Kecamatan Berandan, Kabupaten Langkat selama puluhan tahun. Puskesmas yang memiliki bangunan megah bagikan rumah sakit ini merupakan kampung halaman pelaksana tugas Bupati Langkat, Syah Afandi. Salah seorang warga, Muhammad Irsan, mengatakan sudah berulang kali datang ke puskesmas untuk mencabut gigi, namun tetap tidak bisa dilayani karena peralatan yang tidak memadai. Karena gigi saya sudah somber. Yang pertama, kalau yang minggu lalu saya membawa anak saya langsung. Yang gigi anak saya ini berlapis. Jadi itu dari anak saya SD kelas 5, Bang. Saya bawa ke sini, alasannya dokter gigi nggak ada. Pelayanannya itu alat-alat tidak memadai. Terutama yang saya lihat di lokasi, alat-alatnya pada sudah tidak steril lagi, Pak, alias bekarat. Warga berharap pelaksana tugas Bupati Langkat dan Dinas Kesehatan segera memperhatikan kondisi peralatan medis yang ada di puskesmas Pangkalan Berandan, sehingga pelayanan kesehatan bisa lebih maksimal dirasakan warga. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai memastikan ketersediaan beras di Serge aman. Namun upaya untuk menstabilkan harga di pasar akan melakukan operasi pasar serta menurunkan bantuan untuk sembako beras untuk keluarga penerima manfaat. Hal tersebut disampaikan Kadis Perindaksar Roy Pane kepada awak media di sela kegiatannya memonitoring harga beras di sejumlah wilayah di Serdang Bedagai. Saat ini terjadi kenaikan harga beras di tingkat kilang, berkisar 13.000 per kilogramnya. Sedangkan di pasar mencapai 13.500 hingga 15.000 per kilogram untuk beras jenis medium. Hal tersebut secara nasional terjadi kenaikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi naiknya harga beras, yaitu faktor cuaca buruk El Nino sebagian besar wilayah Indonesia yang terdampak, serta pengimpor beras ke Indonesia, India, dan Thailand menghentikan pengirimannya. Di Serge ketersediaan beras masih cukup aman dan terkendali. Disperindaksar terus melakukan monitoring harga dan berkoordinasi dengan Bulog untuk melakukan operasi pasar. Upaya penyaluran beras ke keluarga penerima manfaat dalam waktu dekat.
Roy menambahkan keengganan warga untuk memakai beras Bulog yang harganya jauh lebih murah, namun tidak mengurangi kualitas beras pada umumnya dan mampu mengendalikan permintaan beras yang cukup tinggi untuk masyarakat. Ya, sebenarnya di Serdang Bedagai memang terjadi kenaikan di tingkat kilang. Itu sudah berkisar di 13.000 per kilo. Di pasar untuk kategori medium sudah mencapai 13.500. Nah, tetapi beras itu masih cukup tersedia di pasar, harganya yang naik. Yang kami upayakan di sini berkoordinasi dengan Bulog dan kita sudah berkomunikasi sehingga Bulog juga sudah menggelontorkan beras Bulog ke pasar-pasar pada saat ini. Tingginya harga beras saat ini disauti pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan menggelar pasar murah di kecamatan. Masyarakat Kabupaten Deli Serdang saat ini sedang merasakan dampak dari naiknya harga beras. Berbagai macam cara dilakukan guna menarik perhatian pemerintah agar menurunkan harga beras seperti yang dilakukan salah seorang warga di Kecamatan Tanjung Merawa yang memasak beras dicampur jagung. Untuk menyahuti keluhan masyarakat, pemerintah pusat maupun daerah terus menggelar pasar murah seperti yang digelar di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Di sini warga dapat membeli beras ukuran 5 kg dengan harga Rp53.000 dengan cara menunjukkan kupon. Salah seorang warga, Ibu Gunde, mengatakan pasar murah ini sangatlah membantu di tengah melambungnya harga beras. Ini hanya beras saja Bu ya? Berapa kilo berasnya Bu? 5 kilo, Dengan harga berapa Bu? 53.000. Nah, kalau bisa lebih berlipat lagi lah. Kalau bisa ya kedepannya seperti ini aja. Sementara Camat Tanjung Merawa, Riola Kadewa mengakui saat ini harga beras di Kabupaten Deli Serdang, khususnya di Kecamatan Tanjung Merawa, mengalami kenaikan. Ia berharap masyarakat tetap tenang dan jangan membuat isu yang tidak benar. Dikatakannya, pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di tengah naiknya harga beras dengan menggelar pasar murah. Terkait dengan kenaikan harga beras, pemerintah Kabupaten Deli Serdang memang sudah merencanakan untuk melakukan gerakan pasar murah yang bekerjasama dengan Bulog untuk membagikan 2 ton beras dengan harga per kilonya itu ada Rp10.600. Tingginya harga beras di Kabupaten Deli Serdang disebabkan hanya sebagian kecil saja petani yang panen padi. Sementara stok gabah di kilang padi menipis mengakibatkan harga gabah semakin naik. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini siang. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, kipang merupakan makanan tradisional khas Mandailing Natal yang dulu mudah ditemukan di pasar Penyambungan. Namun sekarang makanan yang terbuat dari pulut dan kacang ini mulai langka ditemukan. Beberapa tahun terakhir, kipang, salah satu makanan khas asal Penyambungan Mandailing Natal, mulai sulit ditemukan di kios jajanan oleh-oleh maupun yang dijual di jalanan. Dulunya makanan ini merupakan jajanan paling laris dan diburu warga maupun pendatang yang singgah di Penyambungan. Saat ini, untuk mendapatkan kipang di Penyambungan, penikmat kipang harus ke kios Pasar Lama Penyambungan. Tidak jarang pengunjung asal luar daerah yang datang maupun singgah di Penyambungan tidak kebagian jatah makanan khas daerah ini. Pasalnya makanan yang diproduksi rumahan ini kini mulai langka dan jarang ditemukan dan juga sudah mulai ditinggalkan penikmatnya. Biasanya kipang banyak ditemukan di terminal loket bus maupun travel karena penumpang angkutan sering membawa oleh-oleh untuk keluarga mereka. Selain ditemukan di kios oleh-oleh, kipang juga dijajakan para pedagang asongan kepada penumpang bus dan travel. Namun pedagang asongan yang menjual kipang hanya ditemukan seminggu sekali di Jalan Lintas Timur Penyambungan. Tidak kemari lah. Iya Pak. Ya, Jadi dulu ini gimana ini Pak, kipang ini Pak? lumayan. Lumayan lah, bisa lah untuk makan. Laku nanti 1 hari 10 bungkus laku. Dulu?
Iya, satu macam. Nah, sekarang Pak ya kadang laku 3 nya satu malam. Harga kipang yang dijual pedagang pasar lama Penyambungan bervariasi mulai dari Rp4.000 dan Rp5.000 per bungkusnya. Penyambungan tinggalnya di Sidimpuan. Oh, berarti Asal kemari selalu beli kipang Sidimpuan Penyambungan. Ciri khas Penyambungan ini kipang ini. Kalau saya lebih suka ini pulut asli nih. Ini kipang pulut asli. Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP IFO Kota Medan, Sumatera Utara kembali dipercaya oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk menyelenggarakan pendidikan kecakapan wirausaha platinum di bidang tata rias pengantin. Sebanyak 40 orang peserta didik mengikuti pendidikan kecakapan wirausaha di bidang tata rias pengantin ini. Tanda dimulainya pelatihan dalam beberapa waktu ke depan. Puluhan peserta yang semuanya perempuan dengan usia produktif ini mengikuti pelatihan kecakapan wirausaha untuk menambah keahlian dan kemampuan dalam bidang tata rias pengantin. Dilatih oleh para instruktur yang profesional dan berpengalaman di bidang tata rias pengantin, para peserta nantinya diharapkan mampu menerapkan ilmu yang telah didapat di pelatihan ini untuk menjadi pekerja tata rias ataupun dengan membuka wirausaha tata rias pengantin yang saat ini cukup menjanjikan. Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Ismail Marzuki Siregar, yang meresmikan dibukanya pelatihan ini, berharap para peserta yang mengikuti pelatihan nantinya dapat serius dan menyerap ilmu yang telah diajarkan oleh para instruktur. Program pelatihan kecakapan wirausaha dalam bidang tata rias pengantin ini juga sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menekan angka pengangguran dan memperluas lapangan pekerjaan dengan berwirausaha. Stek dan juga Kementerian Vokasi dalam pelaksanaan PKK, program kecakapan wirausaha PKW, wirausaha yang mungkin ini adalah kedua kalinya yang didapatkan oleh lembaga IPO di tahun ini, di tahun 2023. Nah, harapan dari Dinas Pendidikan agar kiranya amanah yang diberikan oleh Kemendikbudristek Vokasi juga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal senada juga diungkapkan oleh pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan IFO, Fauzia Nur Lubis, mengatakan dengan dipercayanya LKP IFO Kota Medan sebagai lembaga yang melatih para peserta dalam bidang kursus tata rias kecantikan ini, merupakan suatu kebanggaan karena dapat berperan aktif membantu pemerintah menekan angka pengangguran dan menghasilkan generasi muda yang gemar berwirausaha. Pembelajaran yang kami berikan yaitu keterampilan bidang tata rias pengantin, kewirausahaan, dan juga K3. Materi-materi ini kami berikan kepada peserta didik agar mereka bisa mengaplikasikan bagaimana cara merias dengan baik, bagaimana cara berwirausaha dengan baik, dan bagaimana cara tentang keselamatan kerja yang akan dilaksanakan mereka nantinya. Para peserta akan menerima 275 jam pelajaran sebelum nantinya akan dinyatakan lulus dan mendapat predikat layak dalam bidang tata rias pengantin. Penyelenggaraan kejuaraan surfing internasional NIAS Pro 2023 di Pantai Sorake, Nias Selatan memberi pengaruh positif terhadap tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat lokal. Semakin ramainya kunjungan wisatawan di Pantai Sorake untuk menyaksikan event kejuaraan World Surf League NIAS Pro 2023 dimanfaatkan oleh masyarakat lokal dengan menyediakan dan menawarkan berbagai jasa wisata. Saat ini banyak bermunculan pedagang berbagai jenis kuliner khas lokal, termasuk berbagai makanan dengan resep Nusantara. Keseluruhannya itu dalam rangka membantu keperluan para wisatawan termasuk seluruh atlet yang mengikuti kejuaraan surfing NIAS Pro 2023 yang berasal dari 15 negara. Salah seorang warga, Syafrian Nazara, warga setempat yang menjual makanan jenis kuliner seperti sate ayam, ikan, dan bakso, dan berbagai jenis minuman hangat dan dingin. Kuliner tersebut merupakan hasil olahan, kemudian disajikan untuk setiap pengunjung di objek pariwisata Pantai Sorake dengan harga yang cukup terjangkau. Diakuinya event olahraga di atas gulungan ombak ini menjadi kesempatannya meraup keuntungan.
Ini bakso, nugget, Itu agak laris ya bang? alhamdulillah ada lah laris. Ada 200 lah. Lumayan bang ya. Hal yang sama dirasakan dampak positif oleh sejumlah pelajar yang dapat berjualan berbagai jenis kue dan buah-buahan serta kelapa muda di lokasi penyelenggaraan kejuaraan Surfing Nias Pro 2023. Aktivitas ini semata-mata menyumbang bantuan terhadap orang tua mereka yang turut serta mencari nafkah serta mewujudkan kemampuan motorik mereka yang dapat berusaha secara mandiri. Ini adalah gambaran siswa terdidik baik di lingkungan sekolah dan keluarga. 22 minutes, 20 seconds. 10. Ya, 10. Sampai 20 ya? Ya, bisa. Nah, biasanya satu biji kelapa kalian jual berapa? 15.000 ya? Sebenarnya seperti ada supir yang berbagi uang dan berbagi skrip dan banyak yang lainnya lah. Yang lainnya. PSMS Medan akan menghadapi Sada Sumut FC pada laga perdananya di Liga 2 Indonesia musim 2023-2024. Klub berjulukan Ayam Kinantan ini akan menampilkan permainan terbaik untuk meraih poin penuh pada laga awal yang akan berlangsung di Stadion Baharudin Siregar Lubuk Pakam Sabtu sore nanti. PSMS Medan akan menghadapi Sada Sumut FC pada laga perdananya di Liga 2 Indonesia musim ini, Sabtu sore hari ini di Stadion Baharudin Siregar, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Laga tanding pertama PSMS menghadapi sesama tim asal Sumatera Utara ini diprediksi akan berlangsung seru dan menantang. Pasalnya kedua tim yakni PSMS Medan ataupun Sada Sumut FC sama-sama menargetkan meraih poin penuh pada laga perdananya di kompetisi Liga 2 musim ini. Dalam konferensi yang digelar di Stadion Baharudin Lubuk Pakam Jumat siang, skuad PSMS menjanjikan permainan yang terbaik untuk meraih poin penuh sebagai pemacu semangat dalam menjalani Liga 2 musim ini. Kapten PSMS Medan Joko Susilo mengatakan, ia dan rekannya siap tampil maksimal menghadapi klub berjuluk Laskar Simbisa tersebut. Mantan pemain Arema FC ini optimis dengan kekuatan yang saat ini ditambah dengan kedatangan 2 pemain asing di skuad PSMS. Permainan yang akan diperagakan anak-anak Ayam Kinantan nantinya. Namun Joko berjanji akan bermain dengan penuh karakter, rap-rap yang merupakan ciri khas PSMS Medan. Ini mewakili teman-teman pemain lainnya. Yang pertama, pada intinya setiap pemain untuk laga besok ingin menampilkan yang terbaik, dan laga besok adalah laga krusial bagi kita, laga yang menentukan PSMS strike-nya ke depan. Pelatih PSMS Medan Ridwan Saragi mengungkapkan laga perdana tidaklah mudah, ditambah lagi menghadapi tim asal Sumatera Utara yang meski hasil negatif baru saja diraih Sada Sumut FC. Namun PSMS sudah merasakan atmosfer pertandingan perdana. Ridwan memastikan anak-anak asuhnya sudah siap menghadapi kemungkinan dari lawan yang akan mereka hadapi. Hasil pertandingan perdana Sada kemarin ya, artinya setiap pelatih pasti menganalisa pertandingan. Dari analisa itu pasti akan terbitnya materi latihan. Jadi secara tim PSMS sudah siap untuk menghadapi pertandingan besok. Demikian Sumatera Utara hari ini. Saya Udrandara Rolinka dan segenap seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.